Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, para santriwati sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua di rumah sana ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik para santri sekalian rahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian ilmu. Ya. Diingat lagi ya, pengertian ilmu ada pengertian secara bahasa, kemudian yang kedua ada pengertian secara istilah. Ya, pengertian secara bahasa, secara lughah, ya, ilmu itu adalah pengetahuan, al-ma'rifah, ya, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Nah, pengetahuan yang merupakan lawan dari kebodohan. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang suatu hal, sehingga dia terhindar daripada sifat bodoh. Kemudian secara istilah disebutkan oleh para ulama, ya, ada yang pengertian yang mencakup tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, ajaran yang disampaikan oleh Nabi, ya, dan juga ada pengertian secara istilah yang merupakan pengertiannya itu mencakup tentang perkara-perkara yang sangat mendasar. Ya, perkara-perkara keimanan yang sangat mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Ya, ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Rabb kita. Kita mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal agama kita, agama Islam. Ya. Sebagaimana kita sering zikir, ya. Ada kalimat zikir itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, kita ridha Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita. Kita ridha Islam sebagai agama kita, dan kita ridha Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Ini tiga hal, ya, yang kita wajib untuk ridha, menerima, ya. Maka kita pun wajib untuk mengetahui tentang ketiga hal ini. Baik, sekarang kita akan bahas tentang hukumnya, ya. Kita akan bahas tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Ya, hukum menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ada hukumnya. Apa hukumnya? Ya, ketika kita mempelajari ilmu di dalam Islam ini, ya, mobil khusus di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i, ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui tentang perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Nah, apa hukumnya? Hukumnya ini kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum menuntut ilmu itu wajib. Ya. Apa dalilnya? Ya. Apa landasannya? Kenapa kok kita bisa bilang hukum menuntut ilmu itu hukumnya wajib? Kenapa? Nah, alasannya atau dalilnya adalah yang pertama, berdasarkan satu Al-Quran, yakni ada dalam surat Al-Quran, surat Muhammad, surat 47 ayat 19. Di situ ada kalimat
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, dalam surah Muhammad ini ya, dalam surah Muhammad ayat 19. Nah, kamu bisa lihat ya, kalau di rumah kamu buka Al-Qur'an kamu, ya, punya Al-Qur'an, coba kamu buka dalam surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat ke-47. Ya. Nah, kamu lihat kalau di mushaf kamu ya, Qur'annya. Qur'an kamu. Ini kamu lihat di sini nih, di bagian ini ada nomor surat dan nama surat. Ya, kolom ini di atas ini. Biasanya di atas ya, biasanya di atas. Misalnya 47 Muhammad. Nah, kamu lihat di situ. Ya, nanti kamu cari ayat 19. Kalau Quran cetakan versi Timur Tengah, biasa ada di sini ayat 19 ini. Pojok paling bawah ayat 19 di sini, ya. Nah, coba kamu lihat di situ ada kalimat ini, ya. Ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kata Imam Bukhari, ya, kata Imam Bukhari, ya. Siapa itu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu adalah nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhara, ya. Jadi beliau itu adalah seorang ulama, ya, ulama ahli hadis, ya. Jadi kita mengenalkan ada Al-Quran, ada hadis, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh para ulama. Salah satu ulama yang meriwayatkan hadis itu adalah namanya Bukhari, Imam Bukhari, ya. Nah, Imam Bukhari mengatakan tentang mengomentari tentang ayat ini, ya. Dia mengatakan dalam ayat itu, dalam ayat itu Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu, kata Imam Bukhari. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Mana ilmunya nih? Ilmu nih. Fa'lam, maka ketahuilah. Kalau di Quran terjemahannya begitu ya. Maka ketahuilah atau maka ilmuilah. Ya. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja, ya. Baru kemudian wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, ya. Dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ya. Baik, di sini pertama Quran, ya. Kita lihat Quran. Kemudian yang kedua, ya, berdasarkan Al-Quran yang pertama, yang kedua berdasarkan hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang berbunyi
Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Talabul ilmi, menuntut ilmu, fariidatun, fardu, bisa kita artikan wajib, ya, wajib, ala, atas, kulli, setiap muslim, ya, atas setiap muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi setiap orang yang mengaku Islam, ya, setiap orang yang mengaku sudah beragama Islam, dia wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis ini, ya, dapat kita simpulkan, ya, dan juga berdasarkan pendapat para ulama, ya, para ulama semua sepakat bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya, ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, ya, hukumnya wajib atas setiap muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayat 19, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, hadis sahih, ini menuntut ilmu ini wajib, dan itu sudah disepakati oleh para ulama, ya. Maka kalau wajib, tidak boleh kita malas-malasan. Seperti halnya wajibnya sholat, ya, sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, ya, menunaikan ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah bagi orang yang sudah mampu, gitu, ya. Nah, itu kan kewajiban dalam agama kita. Nah, begitupun menuntut ilmu wajib, ya, karena secara logika, ya, secara logikanya kita tidak bisa melakukan suatu hal itu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak memiliki ilmu, ya. Kita pasti akan kebingungan, ya, kalau kita nggak punya ilmu, ya. Ilmu, kemarin Ustaz kan sudah menjelaskan, ya, ilmu itu ada yang kita dapat dengan berdasarkan kebiasaan kita sendiri, apa yang ada di sekitar kita, kebiasaan kita. Ada juga ilmu itu kita dapat dengan kita belajar. Kita belajar, kita mengkaji, kita menghafal. Dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu, ya. Baik, para santriwati sekalian yang dirahmati Allah, nah, ini mungkin pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, jadi tentang hukum menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ya. Allah wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.